Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau belajar tentang bab yang baru, ya, yaitu adalah bab garis dan sudut. Nah, kalau garis dan sudut, materi yang pertama yang mau kita pelajari adalah kedudukan garis gitu. Maksudnya antara dua garis itu dia hubungannya apa gitu. Kedudukan garis itu ada 4 macam. Ada garis yang sejajar, ada garis yang berpotongan, terus nanti ada lagi garis yang berhimpit dan garis bersilangan. Ada 4 macam ya. Gitu. Ntar seperti apa aja akan kita pelajari sekarang. Gitu. Tapi sebelum kita ke kedudukan garis, kita kenalan dulu nih sama istilah dari garis. Garis di sini adalah bangun berdimensi 1 yang terbentuk dari perpanjangan 2 titik. Nih, contoh-contoh garis nih kayak gini nih. Gitu. Terbentuk dari perpanjangan 2 titik. Di sini ada titik A sama satu lagi titik B. Nah, ini tuh titik A sama titik B diperpanjang atau dihubungkan. Nah, jadilah tercipta sebuah garis, yaitu garis AB. Ini juga sama, garis RS gitu ya. Yang ini juga sama, selalu terbentuk dari perpanjangan 2 titik gitu ya. Terus maksudnya berdimensi 1 itu adalah seperti ini nih. Berdimensi 1. Nah, kalau berdimensi 1 itu cuma tep gitu doang. Itu cuma di sini ada namanya panjang. Kalau yang udah 2 dimensi itu biasanya berupa bangun datar gitu, persegi panjang gitu ya, atau segitiga gitu. Jadi ada 2 sisi, ada panjang, ada lebar. Ini juga sama, ada alas, ada tinggi gitu. Kalau 2 dimensi, ini 2 dimensi ya, ini 1 dimensi gitu. Kalau yang 3 dimensi kayak gimana? 3 dimensi itu berupa bangun ruang gitu. Misalkan ini kita gambarin bangun ruang balok ya. Nah, di sini tuh ada 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, sama tinggi gitu. Jadi kalau bangun ruang itu udah 3 dimensi. Kalau tadi 1 dimensi, cuma 1 garis gini doang ya. Cuma 1 nama panjang doang gitu. Kalau 2 dimensi udah ada panjang sama ada lebar. Seperti itu ya yang dimaksud 1 dimensi, berdimensi 1. Kita lanjutin lagi. Garis itu dapat disimbolkan berupa huruf kecil tuh kayak gini ya. Ini tuh garis K, garis L, garis M gitu. Garis K yang ini, garis L yang ini, garis M yang ini. Atau bisa juga disimbolkan dengan menuliskan 2 nama titiknya. Kayak tadi yang ini. Ini kan ada dari titik A sama titik B. Berarti di sini disebutnya garis AB. Tuh garis AB ya. Terus satu lagi yang ini garis RS gitu. Bisa juga ditulis sebagai seperti ini nih. AB-nya kita tulis, terus atasnya kasih garis gitu. RS atasnya kasih garis gitu. Jadi ini cara bacanya itu adalah garis AB. Yang ini garis RS gitu. Jadi nggak kepanjangan nulis kayak gini tuh, garis AB, garis RS gitu. Ini mah tinggal kasih aja di atasnya kasih garis. Gitu cara penulisannya teman-teman. Nah, tadi garis itu seperti itu ya. Sekarang kita mulai ke kedudukan garis yang pertama, yaitu adalah garis sejajar. Garis sejajar itu simbolnya adalah seperti ini tuh. Ada 2 garis yang sejajar. Jadi kalau kita mau nulisin garis sejajar biar nggak kepanjangan kayak gini, itu boleh ditulis kayak gini. Ini kan dibacanya berarti garis K itu sejajar. Nah, ini dibacanya sejajar. Sejajar dengan garis L gitu. Kalau mau ditulis panjang ya jadinya kayak gini. Lengkap garis K sejajar garis L gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan nih sama garis sejajar. Itu ciri-cirinya apa aja ya. Garis sejajar di sini minimal ada 3 ciri-ciri ya. Yang pertama itu pasti kalau garis itu terletak pada satu bidang datar.
Gitu. Misalkan kertas, tuh ini kertas ya, di sini ada garis, ini ada garis, ini ada garis gitu. Ini satu bidang datar, yaitu bidang kertas ini. Gitu ya. Contohnya lagi, ya contohnya. Ciri-cirinya lagi, yang kedua adalah tidak mempunyai titik persekutuan atau titik perpotongan gitu. Jadi kalau garis sejajar itu dia nggak bakal ada yang namanya titik perpotongan antara dua garis ini nih. Itu kalau misalkan kita perpanjang terus itu nggak bakal ada perpotongan kalau dia sejajar. Coba antara AB sama garis RS itu sejajar nggak ya? Kita coba perpanjang nih. AB-nya segini, ketemu nggak nih? Nah, ternyata ketemu ya. Dia ketemu di sini tuh. Berarti antara AB sama RS itu nggak sejajar. Kalau yang sejajar, kita coba bikin. Mudah-mudahan ini sejajar ya. Mohon maaf kalau ternyata kelihatannya nanti nggak sejajar. Nah, oke. Gitu. Garis sejajar kayak gini. Kalau ini mau kita perpanjang segimanapun, ini nggak bakal ketemu. Nggak bakal ada titik temu. Tuh. Tetap segini-gini aja. Sampai ujung pun ini tetap nggak bakal ketemu gitu. Nggak bakal ada titik perpotongan. Itu yang disebut garis sejajar. Ciri-ciri yang kedua. Di sini kita kasih nama dulu ya. Di sini misalkan yang ini garis AB, kalau yang ini garis CD gitu. Nah, ini garis sejajar. Terus ciri-ciri yang kedua, yang ketiga, sorry ya. Ciri-ciri yang ketiga adalah jarak kedua garis tersebut selalu tetap gitu. Jadi antara jarak di sebelah sini itu pasti sama. Ini jaraknya berapa nih? 1,1 lebih ya. 1,1 lebih. Nah, di sini juga pasti tetap harus sama. Gitu. Nah, ini masih 1,1, agak melenceng dikit ya. Itu, ini agak melenceng dikit, berarti nggak terus sejajar sebetulnya, tapi nggak apa-apa, dimaklum gitu, karena di sini bikinnya nggak pakai alat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau garis sejajar itu adalah contohnya pasti sebuah rel kereta. Nah, teman-teman pasti udah pernah lihat kan ya, rel kereta. Rel kereta itu mau dia melengkung kemanapun gitu, pasti akan tetap sama. Kita coba nih gambarin. Misalkan ya, ini adalah rel kereta nih. Tuh. Ini sejajar meskipun dia melengkung gitu, tapi garis jaraknya tetap sama. Karena kalau dia jaraknya nggak sama, nanti di sini misalkan terjadi pertemuan, ini ke sini, terus nah ini ke sini. Ini nggak sejajar, bahaya banget buat kereta gitu. Dia bakal meleset terus keretanya jatuh gitu ya. Jadi kalau yang namanya rel kereta itu udah pasti sejajar biar si keretanya tetap aman di jalurnya gitu. Mau dia melengkung-melengkung gitu juga tetap aja kita sebut sejajar karena jaraknya sama. Antara garis di sini, titik di sini sama titik di sini tuh tetap sama jaraknya ya. Mau yang lurus juga boleh. Nah, gitu ya. Ini tetap sama meskipun di sini ada lengkungan-lengkungan dikit ya. Soalnya saya nggak pakai penggaris gitu. Itu garis sejajar tuh ya. Jadi jaraknya tuh tetap sama antara titik di sini dan titik di sini itu selalu sama jaraknya. Kalau di sini jaraknya 1 meter, ya berarti ini juga 1 meter gitu ya. Terus itulah garis sejajar ya. Yang ke selanjutnya di sini kita pelajari sifat-sifat garis sejajar. Sifat garis sejajar di sini minimal ada 2 sifat ya yang perlu kita pelajari buat teman-teman yang masih di usia SMP. Jika garis K sejajar garis L gitu. Kita bikin dulu ya, garis K-nya sama garis L sejajar tuh katanya. Kita coba lagi bikin garis sejajar.
Mudah-mudahan bisa sejajar nih ya saya bikinnya. Itu pertama, ini kedua. Oke. Yang pertama ini adalah garis K ya. Yang kedua di sini ada garis L ya. Saya nulis huruf L-nya kayak gini ya. L huruf sambung gitu. Nah, di sini jika garis K sejajar garis L, sejajar ya. Garis K sama garis L. Terus di sini ada lanjutannya lagi, dan garis M memotong garis K. Berarti di sini ada sebuah garis nih. Ini garis K dipotong dia sama garis M. Tep. Nah, di sini ada garis M. Dia memotong sama garis K. Berarti kita ambil kesimpulan, maka si garis M ini memotong juga kan ya ke garis L. Itu pasti, karena si garis K sama garis L itu sejajar. Jadi si M-nya ini pasti dia memotong. Tuh, ketemu dia ada perpotongan di sini. Itu berarti sini kita kasih kesimpulan, tulisin kesimpulan ya. Garis M itu memotong garis K gitu ya. Aduh salah, sorry. Garis M memotong garis L. Nah gitu, itu sifat yang pertama. Jadi kalau ada dua garis sejajar, terus ada satu garis yang memotong garis K gitu, memotong salah satu garis, itu pasti garis tersebut juga, garis M ini memotong garis yang L gitu ya. Sifat yang kedua, jika garis K sejajar garis L. Kita coba bikin ya. Nggak usah yang miring-miring. Kita bikinin aja lurus kayak gini nih. Biar nggak susah bikin sejajarnya. Kalau miring takut melenceng lagi. Oke, itu satu garis, ini garis yang kedua. Di sini pertama ada garis K ya. Terus ini ada garis L ya. Nah, di sini ketentuan yang pertama, jika garis K sejajar garis L tuh. Antara garis K sama garis L ini sejajar. Terus ada lagi ketentuan yang kedua, dan garis L sejajar dengan garis M. Garis L ini sejajar juga katanya sama garis M. Berarti kita bikin garis baru, yaitu garis M. Yang kondisinya itu sejajar sama garis L ya. Nah, mau panjangnya beda pun gitu ya. Ini garis yang M lebih panjang, itu tetap sama aja. Yang penting kondisinya sejajar. Gitu. Garis L udah sejajar sama garis M. Maka berarti sini kita bisa ambil kesimpulan garis K, garis L, dan garis M ya, itu tiga-tiganya sejajar, ya kan? Kelihatan dari gambar nih. Itu berarti kita bisa tulisin kesimpulan garis K itu sejajar garis L, sejajar juga garis M gitu. Atau kita bisa ambil kesimpulan lain, garis K sejajar juga dengan garis M tuh ya, antara K sama M itu kan sejajar gitu. Garis K sejajar garis M gitu. Kalau K sama L sih udah ditulis tadi di sini ya. L sama M juga udah ditulis sejajar di sini. Kita bikin kesimpulan yang lain, garis K sejajar sama garis M gitu, sifat yang kedua ya. Jadi tiga-tiganya garis ini sejajar gitu. Itulah garis sejajar ya. Nanti lebih detailnya akan kita praktekkan ke
bangun ruang atau bangun datar gitu, mencari garis-garis yang sejajar ya. Kita akan coba. Sekarang kita kenalan sama kedudukan garis yang kedua, yaitu garis berpotongan. Tadi di sini udah kelihatan ya sepintas garis yang berpotongan. Nah, ini kayak gini. Antara garis K sama garis M. Ini berpotongan karena dia tadi ada tulisannya, ada penjelasannya bahwa di sini adalah memotong ya, garis K memotong garis M gitu. Nah, sekarang kita pelajari dulu nih, garis berpotongan itu punya ciri-ciri ya, terletak pada satu bidang datar pasti ya, sama kayak tadi ya, sama kayak yang garis jajar itu pasti dia berada pada satu bidang datar. Kita coba gambarin garis perpotongan tuh kayak gimana sih. Kita coba nih, gampang kalau garis berpotongan gambarnya, ngasal pun bisa ini gitu. Misalkan di sini adalah garis, sekarang pakai huruf kecil aja ya. Kalau huruf kecil itu cuma satu huruf, nah kayak gini A gitu. Tapi kalau pakai huruf kapital itu berarti titik, artinya titik. Bedanya tuh gitu. Kalau huruf kecil itu dia mengartikan sebuah garis, kalau huruf besar dia itu mengartikan sebuah titik gitu ya. Yang ini garis A, yang ini garis B. Dia ada titik potong nih. Tuh, ada titik pertemuan di sini. Yaitu misalkan kita kasih nama di sini adalah titik apa ya namanya? Titik M aja deh. Titik M. Itu ya. Antara garis A sama garis B dia berpotongan di satu titik, yaitu titik M gitu. Itulah disebutkan di sini ciri-ciri yang kedua, memiliki minimal satu titik perpotongan. Jadi kalau dua garis berpotongan itu pasti memiliki minimal satu titik perpotongan. Dua bisa nggak? Bisa, itu kalau dia bentuknya garis lengkung, dua perpotongan ya. Tapi buat teman-teman SMP nggak belajar ya yang namanya garis lengkung. Nih garis lengkung kayak gini nih, tuh dia melengkung gitu. Garisnya ada lagi satu lagi sini gitu. Nah tuh dia berpotongan di dua titik, itu garis lengkung. Tapi buat teman-teman SMP nggak belajar ya, masih garis yang lurus-lurus aja ya gitu. Di sini garis berpotongan yang pertama, ada lagi garisnya. Ini kan tadi berpotongannya ngasal ya, ada lagi yang berpotongannya pakai aturan. Nah, di sini ada sebuah garis. Terus ini juga ada sebuah garis berpotongan kan ya. Nah, gitu. Sekarang ini kita namain apa ya? Garis K. Yang ini garis L. Gitu. Dia berpotongan di sini. Tuh, berpotongan di sini. Ini misalkan kita sebut perpotongannya adalah X. Gitu, berpotongan di titik X gitu. Kalau yang ini berpotongan biasa, kalau yang ini namanya ada namanya nih, kita perjelas ya namanya. Berpotongan tegak lurus. Nah, ini tegak lurus kan? Tegak lurus tuh apa sih? Tegak lurus itu, nah kayak gini. Dia tuh kalau secara sudut 90 derajat. Tuh, tegak lurus kayak gitu ya. Di sini tuh siku-siku. Gitu ya, ada di tentang sudut nanti. Ada yang siku-siku, terus ada yang lancip, ada yang tumpul. Kalau tegak lurus itu di sininya siku-siku. Ya. Ini boleh kita tulisin garis K, kalau mau ditulisin ya. Ini penulisannya kayak gini. Simbolnya garis K tegak lurus dengan garis L. Gitu. Itu garis berpotongan. Kalau yang ini berpotongan apa? Ini berpotongan biasa ya, berpotongan yang tanpa aturan. Kalau yang ini ada aturannya, berpotongan secara tegak lurus gitu.
Berpotongan juga nggak mesti melewat gini ya. Berpotongan juga boleh garisnya kayak gini. Kayak gini doang nih. Kita bikin yang ngasal lagi ya. Satu garis ke sini. Satu garis ke sini. Nah, antara misalkan ini garis AB. Yang satu lagi ini garis BC. Antara garis AB sama garis BC ini berpotongan dia. Berpotongannya di mana? Di sini, di titik B gitu. Ada titik pertemuannya. Jadi perpotongan itu maksudnya pertemuan ya. Pertemuan. Gitu. Jadi ketemu antara garis AB dan garis BC, dia ketemu di satu titik yaitu di sini gitu ya. Ya, itulah tadi ya tentang garis sejajar dan garis berpotongan seperti itu.